Nah, semua yang kita gambarkan tadi, sigma itu adalah tegangan normal. Kalau ada tegangan normal, mestinya ada tegangan apa satu lagi? Tegangan geser. Ya. Tegangan geser itu labelnya tau, huruf T kecil. Nah, labelnya tau. Ini tegangan yang bekerja di penampang ya. Jadi kalau batang ini saya buat horizontal lebih mudah gambar perspektifnya. Ya. Kalau di sini tadi tegangannya arahnya keluar sini, itu tegangan normal. Kalau bekerjanya di penampang ini, jadi kecil-kecil juga, tapi nggak pernah keluar, di penampang ini aja, ini tegangan geser. Arahnya bisa ke sini, bisa ke sana, horizontal, bisa kemana saja lah. Tapi berada pada penampang. Itu namanya tegangan geser. Mirip dengan gaya geser di gaya dalam. Gaya geser itu kan kalau dipotong di sini vertikal ke sini ya. Kalau di struktur 3 dimensi mungkin bisa horizontal juga ke arah sana. Dalam papan tulis, ini tegangan geser. Bisa juga terjadi di batang. Yang ditarik misalnya dengan gaya P begitu. Tapi bidang potongannya saya buat miring. Gitu. Ya. Jadi kalau ini biasanya kalau muncul di sambungan-sambungan ini, kayu terutama ya. Ada bidang dari batang yang dipotong miring. Kemudian kalau kita tinjau bidang ini, saya gambar di sebelah sana. Mestinya ada gaya normal yang bekerja ya. Gaya normal di penampang ini yang nilainya sebesar gaya yang menarik ini. Kalau ini gayanya P ya, normalnya sebesar P. Nah, di permukaan ini ada komponen gaya yang tegak lurus dengan penampang yang terpotong. Saya bisa uraikan ini ya, yang tegak lurus dengan ini. Ini N apa? Sebutnya apa? N theta gitu ya. Atau NN kecil gitu, N normal gitu. Ini N gaya normal, ini arah normal penampang. Lalu ada yang sejajar dengan ini. Ini N S gitu ya, shear. Geser. Nah, komponen gaya dalam yang ini menyebabkan tegangan normal di sini. Komponen yang geser ini menyebabkan tegangan geser di permukaan yang sama. Jadi kalau di bidang miring seperti itu. Kalau di balok, ya ini balok ya, saya potong itu. Ada gaya vertikal di sini, misalnya P, lalu persis di sebelahnya ada gaya P begitu. Persis di sebelahnya, agak ke sebelah sini dikit. Kalau saya potong di sini, keseimbangannya bilang bahwa di potongan itu, ini ada P gitu ya. Nah, di sebelah sini harusnya ada P-nya agar seimbang ya. Karena kan kalau ini saya potong, yang sebelah ini nggak kelihatan gitu ya. Ini nilainya sebesar P. Nah, ini menyebabkan tegangan geser. Jadi normal ini kalau bidangnya miring menyebabkan tegangan geser, atau memang gaya yang sudah searah dengan bidang penampang, itu mengakibatkan tegangan geser. Nah, karena ini masih di konsep tegangan, kita bicaranya geser yang seperti ini namanya direct shear ya, geser langsung gitu ya. Berbeda dengan geser yang Anda hitung kemarin. Itu nanti di bab belakangan. Distribusinya berbeda ya. Kalau geser langsung ini formulanya mirip ya. Taunya gaya gesernya dibagi dengan A. Jadi mirip sehingga dibawa ke sini materinya. Ini namanya direct shear. Geser yang langsung karena gayanya ada di situ, langsung ditahan oleh permukaan itu. Nah, tegangannya tinggal dibagi luas. Tapi kalau geser yang akibat beban merata yang banyak gitu,
Lalu Anda cari gaya dalamnya V, tegangannya nggak begini membaginya. Lebih tidak linear, jadi nanti belakangan. Direct shear ini biasanya terjadinya satu kalau nggak gini, bidangnya miring dari gaya normal, satu lagi di sambungan biasanya. Itu juga sambungan sebenarnya. Munculnya kalau misalnya kayunya dilem di situ gitu. Nah, itu lemnya itu nahan gesernya itu. Atau kalau baja ya lasnya nahan geser. Nah, tadi saya mau nunjukin kalau sambungan ya. Misalnya saya punya batang yang disambung. Ya, terus ditarik dengan gaya P. Nah, di permukaan ini mestinya ada geser yang memindahkan gaya P ini ke sini. Ya, di permukaan ini. Kalau dia tetap nyambung ya. Kalau lepas ya nggak ada. Jadi gaya gesernya itu tugasnya lem ini, kalau ini lem. Atau kalau saya sambung pakai paku gitu, atau pakai baut, gaya gesernya jadi tugasnya baut ini. Ya, yang pegang geser. Karena kayunya misalnya cuma kontak aja gitu. Nggak ada yang nahan gaya gesernya. Kalau nggak ada yang nahan, dia jadi perpindahan ya. Tidak jadi gaya. Jadi tarik ya pergi aja dia ke sana. Begitu. Ya. Oh, satu dulu aja. Misalnya disambungnya dengan satu paku gitu ya, atau satu baut ini. Kalau ini saya buat free body-nya, saya potong di situ. Gaya P, yang mengimbanginya apa? Kayunya nggak mengimbangi kalau di sini, karena saya nggak motong kayunya, nggak ada gaya dalamnya. Yang mengimbangi mestinya yang terpotong di sini. Yang terpotong kalau saya buat gini, yang terpotong adalah bautnya ya, atau pakunya ini. Jadi ini yang terpotong. Saya agak perbesar dikit gitu ya, di sini gitu potongannya. Nah, yang melawannya harusnya di sini. Besarnya berapa? Harus sama dengan ini agar seimbang. Jadi geser di sini harus sama dengan P yang di situ angkanya. Nah, jadi tahu pada baut itu V dibagi dengan A bautnya. Gitu. Kenapa? Bautnya ya luas ini. Luas penampang yang terpotong ini. Kalau baut itu diameternya lingkaran biasanya. Jadi kalau baut berapa? Setengah inch gitu, 12 mm. Ya 12 mm kuadrat dikali pi per 4. Jadi A baut, luas penampang bautnya. Ini. Yang kalau dilihat dari depan ya mestinya gitu. Nah, V-nya ada di sini gitu ya. Di permukaannya. Ini geser langsung sebenarnya. Yang namanya geser langsung seperti ini. Jadi ini gayanya tarik, mau pindah ke sebelah sini. Karena kalau saya potong di sini, lihat sini, bautnya nggak ikut terpotong. Yang ada kan gayanya gini ya, normal. Besarnya P, agar seimbang tuh. Ini P, ini juga P. Jadi di sini normalnya P, di sini normalnya P. Dia harus lewat baut ini, di baut bentuknya geser. Karena di baut dia bekerjanya di permukaannya. Bukan normal loh di bautnya. Kalau normal baut ke sana kan. Betul. Ini geser langsung. Jadi demikian. Nah, gimana kalau bautnya 2? Kan boleh aja ya, bisa 10 gitu ya kalau panjang. Ini 1, sekarang 2. Kalau bautnya 2, yang berubah apa di sini? V-nya jadi ada 2. Di sini yang terpotong ada 2 baut gitu. Jadi masing-masing dapat separuhnya. Jadi kalau baut disusun begini, asumsinya semua mendapatkan bagian yang sama. Jadi masing-masing dapat V per 2. Yang ini dapat V per 2. Cukup jelas? Kalau di sana kayak nggak jelas ya. Ya, masing-masing dapat V per 2. Lalu tegangannya ya masing-masing dapat V per 2 dibagi luasnya. Ini biasanya kalau baut itu harus sama.
Kalau nggak sama, ngitungnya susah. Gitu. Jadi harus sama. Jadi V/2 dibagi dengan luas dia sendiri, dibagi dengan luas dia sendiri. Artinya sama-sama tegangannya nilainya. Tinggal dibagi aja. Kalau 10, ya masing-masing dapat V/10 maksudnya. Begitu. Bisa juga sambungannya begini. Ini saya mau sambung begitu. Disambungnya di depan gitu. Jadinya saya minta bantuan 2 buah plat penyambung. Masing-masing misalnya pakai 2 baut. Terlalu kecil, saya perbesar lah. Besar ya. Dan perpanjang. Ini ditarik dengan gaya P. Lalu ada baut, ada plat penyambung. Masing-masing ada 2 bautnya. Ini 2 gitu ya. Ini juga 2. Itu ya, mudah-mudahan kelihatan kebanyakan garisnya. Bautnya aja yang saya perjelas ya. Ini baut. Ini baut. Baut, ini baut. Oke. Nah, kalau begini, berapa besar gaya geser yang diterima masing-masing baut? Gaya gesernya dulu saja, belum tegangannya. Artinya belum dibagi dengan luas. V-nya yang di situ. Berapa yang diterima oleh masing-masing baut ini? Gimana Anda motongnya? Tentu potongannya dulu ya. Kalau mau menguraikan satu persatu, Anda mau potong yang mana? Begini. Kalau motongnya begini, yang keluar yang atas saja. Yang P-nya nggak muncul. Mungkin pertama kita harus potong ini dulu ya. Nah, biar lebih jelas. Kalau ini motongnya, yang terpotong adalah plat atas dan plat bawah ya. Jadi kalau saya gambar di bawah, ini plat yang terpotong. Lalu yang ini nggak terpotong, tetap aja. Ini plat yang bawah yang terpotong. Gitu ya, ini garis potongannya. Bautnya ada di sini. Bautnya tidak terpotong. Gaya P di sini. Mestinya di sini ada berapa? Karena terpotong ada normalnya. P/2. Yang ini P/2. Ya. Nah, dari sini Anda bisa potong yang bawah atau yang atas. Ya. Bisa potong gitu, potong gini. Jadi saya buat potongan begini. Bautnya sekarang terpotong. Yang P/2 ini masih ada. Satu gesernya mestinya di baut yang satu. Satu lagi geser di baut yang satunya. Ya, masing-masing dapat. Ini V-nya sama dengan P/4. Ini V-nya sama dengan P/4. Ya. Nanti tegangan di bautnya tinggal nilai ini dibagi dengan luasnya. Luas bautnya. Yang ini juga begitu. Yang bawah juga sama. P/4, P/4. Ini juga P/4, 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 P/4 semua. Ya. Nah, di sambungan ini yang begini itu istilahnya single shear ya.
single shear gitu ya. Sementara yang ini karena bidang gesernya ada dua, satu di atas, satu di bawah, ini namanya double shear. Prinsipnya kalau single shear seluruh gaya normalnya melewati sistem baut ini. Tinggal dibagi dengan jumlah bautnya. Kalau double shear gayanya dibagi dua. Yang P ini separuh ke atas, separuh ke bawah. Jadi separuhnya lewat sini, separuhnya lewat sini, terus tinggal dibagi. Pembaginya berapa? Cuma dua ya. Ini fungsinya sama seperti ini, tapi untuk yang sebelah. Ya, jadi dibagi empatnya bukan karena ini 4 gitu. Ya. Mungkin kalau soalnya iseng di sini misalnya 1 gitu bautnya lebih besar gitu ya, biar agak berbeda. Biar berbeda. Biar konsepnya diterima gitu. Saya buat berbeda, walaupun tidak disarankan. Kalau di sini cuma 1 bautnya, begitu. Yang ini dapat P/4, ya ini P/2, karena ini dia nerimanya tetap dari yang ini kan, dari penyambung yang sini, yang gayanya P/2, P/2-nya dipegang sendiri oleh dia, P/2 yang ini dipegang sendiri oleh. Sementara di sini P/2-nya dibagi oleh 2 itu. Jadi double shear itu sebenarnya ininya ya, bukan karena 2 buah baut ya. Bidang ini nih, bidang gesernya. Kalau ini tuh cuma 1 gini. Ya. Di sini. Oh, di sini. Bisa sih. Artinya bautnya nggak kepotong ya. Yang ada ini dengan ini, ada 3 gitu. Bisa nggak menentukannya? Kurang variabelnya ya. Dan ini sebenarnya tergantung mekanika transfernya. Jadi harus ada asumsi di belakangnya. Nanti pas dibaca diajarkan. Dianggapnya sebagian sudah dipindahkan oleh baut. Jadi yang sebagian yang diambil oleh baut ini muncul di sini. Yang belum, tapi nggak akan jadi topik kita. Ini artinya anatomi sambungannya yang kita periksa. Di tengah-tengah di antara sistem penyambung. Gitu. Belum jadi topik kita. Jadi kita menganggapnya kalau ini tugasnya menyambungkan, biar saja dia menjalankan tugasnya, sesudahnya bagaimana, atau di tempat penyambungan ini nggak apa-apa. Makanya kerjanya bareng, harus bareng gini. Nggak boleh motongnya sebagian. Nggak. Belum topik kita. Nanti dibaca Anda ketemu yang begini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau saya tunjukkan sebenarnya adalah memotong ini. Kan ketentuannya dari dulu, setiap kita buat potongan, pertama potongannya harus putus ya. Memang terpisah. Kemudian keseimbangan harus terpenuhi. Jadi kayak gini, ini P, ini separuh di sini, separuh di sini. Ketiga gaya ini harus seimbang ya. Jadi kalau ini P ke kanan, ini berdua harus P ke kiri totalnya. Waktu saya potong di tengah sini, yang kepotong ada atas dan bawah. Ini P ke kanan, ini P/2 ke kiri, P/2 ke kiri jadinya. Ya, separuh ya. Sehingga seimbang. Lalu dari sini saya potong lagi, yang ini masih ada. Nah, ini jadinya separuhnya. Begitu. Itunya sih yang ingin saya sampaikan. Kalau hitungan tegangannya tinggal masukkan saja ke sini. Nah, begitu. Nanti di problem itu biasanya problem pertama itu ada yang baut ini tuh gini. Ini platnya dulu saya gambarkan. Ada satu batang yang nempel ke plat ini. Gitu. Terus ada batang yang lain juga ke sebelah sana. Bagian dari rangka atap misalnya ya. Begitu. Ini dari strukturnya, makanya sebut aja ini N1, N2,
N3, N4, yang ke sana N5 misalnya ya. Jadi ada 5 batang tersambung ke satu gasket plate ini, plat penyambung. Ini bagian dari struktur rangka atap misalnya, rangka batang yang lebih besar. Gaya-gayanya sudah diperoleh dari strukturnya ya, dari hitungan rangka batang Anda. Dari satu join tertentu gitu. Nah, masing-masing ini misalnya yang ini disambungnya pakai 3 baut ya. Single katakan shear-nya. Kalau double berarti di belakangnya ada plat satu lagi. Terus yang ini cuma 2 gitu ya, dengan yang berbeda gitu. Ini nggak tahu berapa, 1 gitu misalnya. Lalu Anda diminta mencari, ya nggak tahu, mendesain gayanya kah dari jumlah bautnya ini. Kalau izinnya ada di bautnya misalnya, ya tinggal dilihat aja tegangan geser di masing-masing baut ini berapa gitu ya. Jadi kalau ini masing-masing baut akan menerima N1/3 gaya gesernya. Tegangannya ya dibagi aja dengan luasnya. Kalau diameternya dikasih tahu Anda dapat luasnya. Yang ini dia dapatnya N2/2 masing-masing. Karena kalau batang ini diputus di bawah sana, N2 ini diimbangi oleh gaya geser 2 baut ini saja. Kalau ini mah dia sendiri semua begitu. Begitu seterusnya ya. Jadi aplikasinya problem kita seperti itu. Seperti yang tadi, bukan di tengah-tengah di antara 1 dan 2 dan seterusnya.